Andre, wasit nih. Nggak bisa jawab nih ya. Kalah Andre. Andre Tunggal, you are a loser. Barakallah. Assalamualaikum. Ya, di sini di video ini Kainama mencoba untuk membela diri. Jadi beberapa hari lalu video Andre sempat viral membahas tentang latar belakang Kainama yang tidak pernah sekolah di luar negeri dan juga tidak pernah pendeta walaupun ngaku-ngaku pendeta. Dan video ini saya sih sebenarnya berharap respon dari Kainama, dia menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya pendeta dan dia menunjukkan bahwa ini loh ijazahku di luar negeri dan lain-lain. Tapi ternyata dia tidak bisa membela dirinya dengan mengatakan beberapa hal itu. Justru dia membalas dengan video ini. Coba lihat. Ini bukti bahwa Andre Tunggal tidak bisa lagi menjawab setiap statement dari Kainama tentang kekristenan. Tidak ada lagi. Sehingga Andre Tunggal jadi seorang pembawa acara, dan channelnya Andre Tunggal adalah channel untuk infotainment, gosip. Hadiah tahun baru untuk Andre Tunggal. Andre Tunggal berubah dari seorang pendeta tapi pencari gosip. Barakallah, maaf ya pemirsa, nanti bisa dicek ya. Oke, karena sedang ramai sekarang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre, gosip nih. Nggak bisa jawab nih ya. Kalah Andre. Andre Tunggal, you are a loser. Barakallah. Assalamualaikum. Nah, dari situ dia mengatakan bahwa Andre Tunggal itu the loser. Dia adalah seorang yang kalah. Kenapa kalah? Karena katanya di situ dari video-video Andre yang membahas tentang latar belakang kehidupan Kainama masa lalu yang dipakai untuk membohongi semua umat-umatnya sendiri, dan kemudian dia mengatakan bahwa Andre itu sudah menjadi gosip, orang yang menggosipkan, dan juga apa dikatakan di video itu bahwa itu bukti Andre tidak bisa menjawab lagi statement-statement dari Kainama. Nah, persoalannya seperti ini. Ini Kainama sebenarnya sedang di kondisi panik di mana latar belakangnya benar-benar ketahuan. Dia ketahuan bohong. Dan kemudian dia membela diri dengan mengatakan Andre tidak bisa menjawab statement-statement Kainama. Kainama, statement-statementmu itu terlalu gampang untuk dipatahkan. Cek video saya semua tentang dirimu, banyak banget. Cek video Mas Didit tentang dirimu, banyak banget. Pil Pahit, video-video yang lain, dan juga Andre Tunggal. Banyak sekali statement-statementmu yang kami sudah patahkan karena statementmu itu terlalu receh Kainama. Terlalu receh. Sekarang kalau memang kamu bisa menanggapi, tanggapi semua video yang kami sudah counter tentang videomu. Nah itu baru kamu bilang kamu loser, kan gitu. Kamu gak pernah tanggapin balik video kami, dan kemudian kamu mengatakan bahwa Andre adalah seorang yang kalah. Kamu aja gak bisa buktikan dirimu bahwa dirimu adalah seorang pendeta dan lulusan luar negeri. Kamu mengatakan orang lain loser. Sekarang apa acuanmu mengatakan seseorang kalah? Sedangkan kamu sendiri sebenarnya yang kalah. Kalau kita lihat videomu, kenapa saya bisa mengatakan kamulah yang loser Kainama? Kenapa? Karena kamu ketahuan bohong. Itu intinya. Kamu buktikan kalau Andre bohong berarti Andre yang kalah. Tapi kalau kamu terbukti kamu yang bohong, kamu yang kalah Kainama. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Di gereja Santo Petrus Basilika, jaraknya sekitar 40 sampai 50-an kilo lah dari Torino. Saya tidur di Torino dulu dan belajarnya di Vatikan. Saya bukan cuma bicara sebagai pelayan, mantan pelayan gereja. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban.
Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saya masuk ke dalam wilayah waktu persiapan untuk menjadi seorang pelayan di rumah ibadah saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Namanya masa-masa vikariatum atau vikarium. Orangnya disebut vikaris karena ada masa vikariat. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai, saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana, setingkat strata 2, dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgi. Percuma antum ulang-ulang tentang ijazah. Saudaraku yang punya channel itu, antum percuma, Anda percuma ulang-ulang tentang ijazah serta sekolah saya. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Masalah saudaraku muslim menerima atau tidak, saya kembalikan kepada pemirsa. Pemirsa yang akan mengulang riset dari data yang kita tampilkan sama-sama di sini dan bisa dibaca. Saya berpegang kepada para tuan guruku di Majelis Ulama Indonesia, LDK, Lembaga Dakwah Khusus Kristologi. Jangan pernah bicara kalau tidak ada data valid yang bisa dilihat oleh semua pemirsa. Betul. Jika tidak, Anda berdua, Kainama dan Aries, sedang menyerang serta memfitnah saudara kita Kristen dan Katolik. Jangan nggak tahu malu. Sudah tahu dirinya salah, nggak tahu diri, nggak tahu malu, ngomong orang lain yang kalah. Ini buktinya. Coba kalian lihat. Dia sudah mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak pernah bersekolah. Kalau dia saja tidak pernah bersekolah, bagaimana mungkin dia bisa jadi pendeta di KPIB? Bagaimana? Sekarang siapa yang kalah? Ya dirimulah. Seseorang yang ketahuan bohong di mata hukum tetaplah dia yang salah. Bagaimana kamu bisa mengatakan Andre kalah sedangkan Andre berpijak pada kebenaran dan dirimu kepada kebohongan? Mikir kayak nama. Bukan saya membela diri. Oh bohong dia, terserah antum mau bilang bohong. Nggak apa-apa. Ya Pak Gracia dan semua saudara semua Kristen. Dia pembohong. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Serius. Saya nggak apa-apa. Dengan dibilangnya pembohong ini saya. Lalu ada misalnya saya tidak dipanggil tausiah daurah. Ya nggak apa-apa. Karena saya berterus terang kepada jemaah muslim bahwa saya tidak pernah belajar. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai, saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Bukan saya membela diri. Oh bohong dia, terserah antum mau bilang bohong. Nggak apa-apa.